Ini terdengar ya suara saya ya? Iya terdengar. Oke, kita langsung aja ya. Eh, Sebentar. Saya mau kemana? Mas Arya. Set. Mana nih? Kondang. Kendal ya Mas, jenengan? Iya Mas, saya Kendal. Oke. Udah. Dulu pengalaman di bidang wirausaha memiliki pelanggan yang berutang macet tuh usaha apa Mas? Ya di sembako ini Mas, saya memiliki pengalaman itu. Oh, memang memang. Usaha. Ya. Itu udah jalan berapa lama sih Mas persembakoan itu? Ini berjalan 1 tahun kurang lebih. Oh, 1 tahun ya. Ya, Dari awal tahun 2020 awal berarti ya. pandemi. Ya, Oh, oke. Apa Mas dulu alasannya jalanin sembako? Kan Bapak properti ya kalau nggak salah ya bisnisnya ya. iya properti. Ibu apa? Ibu toko elektronik. Elektronik ya. Iya Iya, iya iya. elektronik. Dulu alasannya gimana tuh sembako itu? Ceritanya. Dulu, dulu itu awalnya itu ada temennya ayah Mm-mm. yang gimana ya itu sales juga sih, Mm-mm. minta kayak dia itu susah gitu cari barang di Kendal, mau kan nyales bagian sembako dia. Ya. Nah akhirnya ayah saya itu pengen nyoba, suruh nyoba saya biar tidak nganggur gitu loh Mas di rumah. Mm-mm. Soalnya kan ini pandemi kan, saya kuliah online online nganggur sering, kayak nggak jelas gitu di rumah, suruh nyoba usaha. Oh gitu ya. Ya, Jadi awalnya itu ya. Karena iya. terus awal mulanya gimana tuh Mas? Yang dilakukan waktu itu gimana? Iya, itu jadi distributor sih. Jadi distributor. Iya, Jadi ngambil barang dari mana tuh kalau boleh tahu? ya macam-macam, ada dari Semarang, Mm-mm. Demak, dari daerah sana Mas, daerah Sananan, Semarang Demakan. Oh, apa aja Mas mainnya sejauh ini barang-barangnya, Main. Kalau jualannya? saya minyak sama mie sedap Oh, minyak yang sama mie sedap. intinya ya. Intinya dua itu ya. Iya, pegangnya. Kalau Hmm. yang lainnya kayak pelengkap aja, kayak tisu, rinso Mm-mm. gitu. Sama sandal swallow sih saya. Oh, sandal swallow juga. Iya, Jadi itu ya prek. istilahnya ketemu supplier tuh ya seiring jalannya waktu gitu ya. Ya Iya, nambah barang buat ngelengkapin gitu ya. iya. Soalnya banyak juga yang tanya gitu kan. Mm-mm. Terus sistem jualannya gimana Mas selama ini? Jenengan kan judulnya distributor ya, berarti jualnya ke toko-toko. Iya, ke toko-toko. Iya, itu toko-toko kecil itu Mm-mm. biasanya order lah, minta diantar gitu. Hmm, Terus juga banyak juga sales yang ngambil di saya Mas. sales ya. Ya, sales-sales gitu. Oke oke oke. Tapi ya sejauh ini memang basicnya ya kalau jualan gitu jelas offline ya, jelas jelas Iya, offline. jelas offline. Jadi, Online online juga sih, sempat online lewat Facebook Marketplace itu. oh, Pasarnya online gitu. Banyak eh, juga sih Mas, membantu sih kalau lewat Facebook Marketplace itu. nawarkannya online di Facebook Marketplace. Iya, Terus jualannya tetap ketemu langsung kan, tetap COD gitu istilahnya ya. iya COD sih. Lah itu jualan apa Mas? Kalau online gitu, jualan eceran gitu, retail gitu, atau Ya untuk ada ketemu yang dengan toko? ada partai juga sih, partai besar gitu, ambil banyak dapat potongan. Jadi nyenengan ngiklan bahwa saya distributor gitu Iya, untuk beberapa produk ini kalau mau ada nggak Mas mau. tuh
Masih ada nggak iklan Facebook Marketplace-nya? Mas, kayaknya ini udah dihapusin soalnya barangnya juga Oh, lagi udah nggak ada langka ya. semua ya. Oh, dulu jualan apa Mas di Facebook Marketplace? Minyak juga itu, minyak Hmm. mie sedap gitu. Oh ya, minyak mie sedap itu ya. Masih fokus Iya. di dua itu ya. Oke, lah terus kalau representatif secara offline-nya ada Mas, atau berupa toko atau berupa gudang atau berupa kios? Berupa toko, Mas. Oh, ada ya. Ya ada. Toko itu posisinya nyewa, punya sendiri atau gimana? Ya keluarga Tokonya, gitu. iya tokonya punya orang tua sih. Saya pakai. Itu tadinya memang space kosong terus dipakai tadinya, Ya. atau gabung sama misalnya jadi satu sama toko elektroniknya ibu cuman disekat gitu atau gimana ceritanya? Itu space kosong, Mas. Oh, memang kosong, tadinya Cuman kosong ya. iya, kadang tapi barangnya ibu nitip ke situ, nitip ke Hmm, tempat itu. tapi memang aksesnya ini ya, trafficnya cukup bagus ya di Iya, toko itu. ya lumayan sih. Dekat daerah apa Mas? Pemukiman kah? Dekat apa pasar Ke kah? pasar. Oh, dekat pasar ya. Ya. Oke. Para sales susah mencari barang dengan lokasi yang dekat. Jadi sales itu kesulitan cari barang ya. Iya, Dekat tuh maksudnya pada yang di Kendal gitu kalau ya. iya yang susah yang cari yang murah-murah itu kebanyakan orang kalau udah nganu itu kan harganya ditinggiin, Pak. Banyak yang ngeluh. Wah, lama-lama aku ditinggiin sama sana, distributor sana, gini. Akhirnya Hmm. kan kasihan juga ya, Pak. Hmm, 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 hmm. Harganya dimainin kan. Hmm, 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 hmm. Akhirnya kan Jadi harganya jadi mahal semua. Jadi kecenderungannya kalau mereka mau ambil barang yang di Kendal itu rata-rata agak tinggi ya. Iya, tinggi. Kalau murah harus ke Semarang, kadang nggak cocok sama ongkosnya mungkin ya. Iya. Toko-toko masih susah mencari supply dengan belanja sedikit, tapi menerima delivery service. Oh, jadi layanan jenengan ini belanja nggak perlu terlalu banyak, tapi tetap bisa diantar gitu. Iya, tetap bisa diantar. Hmm. Pakai apa Mas armadanya untuk ngantar-ngantar? Pakai Grand Max Pick Up. Oh, Grand Pick Up. Ya. Itu aset bisnis keluarga juga atau memang disiapkan khusus untuk bisnisnya jenengan? Disiapin khusus untuk saya dulu barengan sama elektronik mobilnya. Hmm, Saya jadi susah gitu loh. Gak maksimal kerjanya. gitu ya. Akhirnya saya nekat Mas nyoba itu kredit Hmm, biar nggak nyusahin gitu. oh berarti ngambil, ngambil, Iya, ngambil pickup baru gitu. iya second. Oh second tapi Ya, di kredit ya. iya di kredit. Oh oke. Jadi emang emang dedicated ya, maksudnya memang khusus untuk bisnis itu ya. Iya, Berarti dulu ceritanya mulai itu kalau di total udah keluar modal berapa Mas Arya? kurang lebih masih di 200 juta, Mas. 200 jutaan ya. Iya, Untuk beli barang, setting toko, tapi itu di luar toko ya. Toko udah ada ya soalnya ya. iya toko udah ada di Hmm, luar toko. sama mungkin buat DP mobil kayak gitu-gitu ya. Iya, Oke. Lah itu sumber permodalannya dari mana Mas Arya kalau boleh tahu? sumber modal dari orang tua. Dari orang tua ya. Iya, Kebanyakan dari orang tua. Kalau mobil berarti dari financing ya, dari iya dari kredit itu ya, kredit. leasing istilahnya. Oke. Nomor mudah sales untuk belanja, toko-toko bisa. Oke. Banyak kompetitor menawarkan harga lebih murah. Ada beberapa distributor resmi. Lah, maksudnya distributor resmi dan tidak resmi gimana tuh, Mas? Yang resmi itu kayak ya distributor besar gitu loh yang di ACC sama sananya.
Sama selalu brandnya ya. ya brandnya. Oke. Jenengan maksudnya tidak punya hubungan eksklusif sama brand itu sebenarnya ya. Iya, Cuman memang jualan barang mereka gitu ya. iya Kalau gitu. sama distributor resmi persaingannya gimana, Mas? Maksudnya Kalau distributor resmi kan harganya udah kelihatan semua, Mas. Jadi kita cari barang itu harga di bawah mereka biar bisa jual di bawah harga mereka. jadi strateginya masih gitu ya. Bagaimana Iya, caranya harganya bisa bersaing daripada distributor bersaing. resmi resmi itu Iya, ya. Tapi tetap di lapangan ada kompetitor yang menawarkan harga yang lebih murah gitu. Tetap iya, iya. ada. Itu Iya, masalah di dua produk utama Anda juga kena masalah itu juga nggak? iya, kena masalah itu juga sih. Oke oke oke. Role model ya, kalau role model pasti sudah banyak ya. Tapi jenengan ada lihat satu contoh, oh yang sukses yang saya melihat ini, wah keren nih kayaknya kalau bisnis saya bisa selevel mereka gitu, ada nggak yang spesifik? Belum ada. Belum ada ya. Iya, Oke. Ya, Kendal perputaran orang ya puluhan miliar pasti ya, sembako ya. Tiap iya. hari muter bisa ratusan juga. Harga jual ini ambil rata-rata apa nih Mas? Ini 158 ini. ambil minyak hemat itu rata-rata segitu. Oh, minyak hemat ya. Iya, Itu per apa Mas? Segitu tuh per apa? per karton. Oh, per karton. Per karton tuh berapa liter sih Mas isinya? Itu yang isi 1 literan, 1 literan ya. 12 biji. 12 biji. 12 liter ya. Ya, Oke, oke. Untungnya ngambilnya 5.000 ya. iya, Per karton per itu ya. karton. Oke. Per karton 5.000. Target jualan per bulan 150. 150 karton, total margin segitu. Fix cost-nya 6 juta. Sebentar. Lah ini kok bisa tetap profit 1.500.000 ceritanya gimana Mas? Bentar, saya mencoba mencerna ya. Ini kan harusnya ini dikurangi ini dong. Masih minus. Lah, cuman posisinya minta tolong saya dijelaskan fix cost 6 juta tuh apa menurut jenengan? Kan jenengan ini udah jalan ya, bukan konsep Iya, ya. Jadi kos-kos yang jenengan tanggung tiap bulan apa Mas Arya? ya itu angsuran mobil yang Hmm, paling besar itu sama karyawan. karyawan berapa Mas? Karyawannya 2. Karyawan 2. Oke, gajinya berapa tuh kalau boleh tahu? Karyawan sekitar 1 jutaan sih Mas. Satu Itu di jutaan per luar, orang. iya itu bersihnya. Di luar apa maksudnya? Di luar bonus-bonusnya. Oh, itu kayak pokoknya 1 juta ya. Nanti kalau Iya, ada performance bisa ada kemungkinan dapat bonus juga gitu ya. iya gitu. Angsuran berapa Mas kenanya? 3 komaan. Enggak, 2 koma 28. Iya, 2,8 ya. 2,8. Ya 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 ya. 2,8. Oke. Lah sejauh ini kalau omset gimana Mas? Omset dalam 3 bulan terakhir bisa Om, dapat berapa? omsetnya sih enggak mesti sih Mas. Kadang Hmm. kadang juga enggak dapat, kadang anu. Oh gitu. Iya, Kalau bulan-bulan kapan ya? Sebenarnya kalau sembako tuh kayak Ramadan gini lebih rame nggak sih? iya sama aja sih ini Sama juga aja lagi ya. pandemi kan harga naik semua jadi makin susah juga sih. Hmm. Barang susah nyari, harga naik gitu. Oke 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 oke. Lah ini kan jelas yang pertama
Ya karena kemarin Mas Arya membuat keputusan karena harus punya mobil operasional, jadi kan ada beban di angsuran itu ya Iya. Mas ya, yang Iya. lumayan. Itu tempat juga karena tempat sendiri masih ada pemaafan, tidak perlu dihitung sewa mungkin ya. Iya. Terus gaji karyawan juga sudah lumayan ya, paling enggak minimal 2 jutaan per bulan keluar. Berarti ya udah hampir 5 juta. Lah kalau penjualan sudah mencapai ini belum Mas? Dalam artian sudah berhasil katakanlah di rata-rata misalnya kita anggap jual minyak itu udah di 750 karton itu belum sebulan. Sudah mencapai. Oh, sudah mencapai ya. Iya. Lah berarti saya sebenarnya ini tak kali aja ya. Ya. Tut, 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 tut. Nah, jadi kalau minyak doang 750 karton kan berarti omsetnya udah 118 juta tuh. Iya. Nyampe segitu Mas? Atau kadang belum segitu? Nyampe sih. Nyampe segitu. Nyampe segitu ya? Iya. Itu pencatatan keuangannya selama ini pakai apa Mas? Maksudnya manual atau gimana? Pakai sistem. Pakai sistem? Iya, tapi ini akhir-akhir ini lagi manual Mas, soalnya sistemnya lagi error, belum diperbarui. Sistemnya sistem apa tuh kalau boleh tahu? Sistemnya custom. Oh, jenengan anu juga, order juga. Enggak, itu punya temen sih. Oh, punya temen. Iya. Terus jenengan pakai gitu ya. Iya. Tapi masih ada kendala gitu ya di sistem Iya, masih ada kendala POS-nya itu ya. beberapa ya. Oke. Jadi ya sementara ini ya masih manual, dicatat manual gitu. Iya, manual. Kalau list customer udah ada berapa Mas? Kira-kira langganan? Udah sekitar berapa? List customer banyak juga sih Mas, ini berapa ya kurang lebih. Banyak banget ya? Iya, lumayan sih. Nggak belum ngitung ya, belum ngerapiin istilahnya. Iya, belum gitu. Ada habis. Lah kalau ini area jualan kendala aja atau sampai Iya, mana? kendalan aja. Tapi ada sales Semarang, ada sales Batang yang ngambil saya juga. Oh, tapi mereka datang ke Kendal ya? Iya, di Kendal. Oke. Memangnya kalau harga jual minyak ini kalau di luaran berapa sih Mas? Yang jenengan saingan jenengan tuh biasanya jual berapa? Iya, sama sih rata-rata segitu jualnya. Oh, rata-rata segini ya. Tapi ada yang lebih tinggi juga. Mie sedap juga, kalau mie sedap berapaan Mas? Nguntungnya berapa tuh? Per karton juga ya? Per karton juga ya. Per karton berapa Mas? Kalau boleh tahu. Kalau mie di 2000-an Mas. 2000 itu apa? Untungnya maksudnya? Untungnya apa ya, profitnya? Oh, profitnya 2000-an. Ngambilnya? Jualnya berapa puluh ribu per karton harganya? Atau berapa ratus? Apanya? Harga jual ke keluar. Jenengan jual ke toko atau jual ke sales tuh berapa satu kardusnya itu? 93 kalau mie goreng. 93 ya, sekitar Ya. segitu ya. Oke, ntar coba utak-atik ya. Bum sama dengan oke. Ya berarti kan profitnya itu kan marginnya itu 2%-an dari harga jual ya. Ya memang Iya. kalau sembako atau ya komoditas-komoditas gini memang ininya tipis-tipis ya. Iya, tipis dikit. Oke.
Lah rencana Mas Arya ke depan untuk bisnisnya apa yang sudah kepikiran? Apa gimana maksudnya? Ya ke depan mau melakukan apa, dijalani aja atau ya sebenarnya kan kita juga belum lihat laporan keuangannya secara rinci ya, dalam artian apakah sebenarnya Iya, bisnisnya ini aman atau enggak, karena posisinya gini Mas, itu mobil berapa tahun ya, 2 tahun atau 3 tahun? 2 tahun. 2 tahun ya, udah jalan berapa bulan? Ya udah setengah tahunan lebih sih. Setengah tahunan lebih, oke. Ya posisinya kan ada beban kayak kayak angsuran mobil dan sebagainya. Terus Ya, posisinya kayak modal dari orang tua itu kan memang mungkin agak santai ya, untuk mengembalikan itu tidak terlalu ada tekanan seperti mungkin kalau permodalan dari luar gitu ya, dari iya, perbankan atau dari mana. Ya tapi posisinya begini Mas, kayak ini kalau nyenengan ngitung seperti ini, saya jual minyak segini, 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 kuantitinya 750, marginnya segini, tapi cost-nya jenengan 6 juta, ya sebenarnya ini kan masih loss ya, masih rugi. iya, Nah, posisinya mungkin ini untuk mengembalikan supaya dia tidak, at least tidak loss saja kan, mungkin jenengan harus jualan sekitar 1.300 kali ya. Nah, sekitar 1.200, 1.300-an kan per bulan. Nah, kosong nih, kan sama ya, 1.200-an. iya, Nah, jadi ini istilahnya kan BEP Mas, break even point. Jadi nilai di mana usaha Anda lakukan itu tidak profit, tidak loss. Jadi cost yang kita keluarkan itu imbang dengan masukan atau margin yang kita dapatkan. Ini BEP nih, kosong kan istilahnya. Jadi BEP-nya Mas Arya kalau ngomongin minyak doang, berarti kan kalau cuma minyak ya 1.200 karton. Tapi nanti kalau di mix sama mie tadi ya, yang lainnya. ya nanti mungkin minyaknya berapa, ininya berapa, intinya marginnya harus dapat 6 juta aja karena ditulis di sini fixed cost-nya 6 juta. Ini balik lagi, ini kan masih belum rinci. Jadi posisinya memang nanti kalau kita mau tahu bagaimana keadaan bisnis kita itu, memang kalau bisa rinci kan istilahnya. Ya syukur-syukur kayak sewa itu juga harus dihitung meskipun itu punya sendiri. Jadi mungkin lebih enak. Maksudnya kalau sewa itu dimaafkan, dalam artian gini, misalnya satu waktu nyenengan tidak bisa pakai tempat itu lagi dan harus pindah dan harus menyewa tempat lain. Kalau bisnisnya itu masih BEP seperti ini, ya berarti nanti nyenengan nombok tuh, karena kan biasanya nggak bayar sewa, Iya, tiba-tiba bayar sewa. Terus habis itu nanti juga sebenarnya kayak Mas Arya sendiri, berarti tim berapa Mas? Bertiga? Nyenengan sama karyawan 2 atau ada lagi? enggak, iya bertiga itu sama Bertiga karyawan itu, 2. sama 2 karyawan kan. Nah, memang lebih baik juga nanti Mas Arya juga menetapkan gaji untuk Mas Arya sendiri. Jadi posisinya kalau owner itu masih terlibat aktif di dalam bisnis, sih lebih baik dikasih pos gaji juga gitu. Jadi nanti Iya, iya. nggak sekedar ngambil dari loss atau profitnya. Karena nanti profit ini kan harapannya ini yang disodorkan kepada dalam tanda kutip ownernya. Lah Mas Arya kan sekarang jadi owner juga, tapi jadi manajer juga. Jadi porsi Mas Arya sebagai manajer lebih baik nanti juga dicatat atau dicantumkan fasilitas berupa gaji. Nah, masalah nanti gajinya kalau di awal masih belum terlalu profit, ya udah berarti kan belum gajian dulu, nggak masalah. Tapi yang penting kan karyawan gajian. Tapi yang penting Iya. Mas Arya tahu, oh ada posnya. Terus nggak tahu ya, usaha gini butuh internet atau enggak, mungkin ya sekarang semuanya kan butuh internet ya, tapi posisinya Iya, apakah itu perlu betul. dedicated di kantor, perlu pasang jaringan sendiri atau modem tersendiri, ya itu nanti terserah. Utility, listrik, air dan sebagainya. Nanti juga jenengan kalau akan merutinkan kegiatan marketing itu juga bisa masuk ke sini Mas. Marketing kan macam-macam, bisa ngiklan, bisa misalnya
bulan ini aku bikin promo misalnya beli 10 karton nanti bonus apa kayak bonus payung lah, bonus apa misalnya gitu ya. Itu Iya. kan biaya marketing yang nanti perlu dipikirkan juga, dialokasikan. Tapi ya apakah perlu langsung keluar ya nanti kita lihat bisnisnya udah mampu belum mengeluarkan biaya-biaya itu. Seperti itu. Nah, nanti juga harapannya sih biar saya juga bisa enak istilahnya apa ya, melihat dan kita juga sharingnya bisa enak. Nanti istilahnya diharapkan Mas Arya juga bisa share data-datanya karena kan Mas Arya udah jalan nih, maksudnya udah Iya. jalan setahun. Jadi kalau bisa ada datanya, saya mungkin bisa sambil lihat, itu mungkin lebih enak karena posisinya nanti mungkin kita bisa ini bisa lihat. Jadi semoga nggak apa ya, nggak keberatan dan nggak apa ya istilahnya ya, untuk membuka data itu bukan untuk apa-apa, cuman ya supaya kita sharingnya lebih enak. Jadi walaupun misal ada yang bisa diimprove nih, kita mungkin bisa tahu improve-nya kira-kira gimana. Karena kan kadang dari 7 orang ini kan bisnisnya macam-macam nih idenya ataupun yang sudah dieksekusi. Nah, kadang di situ pun mungkin wawasan saya tidak mencakup seluruhnya. Jadi yang paling enak diskusi yang jelas tahu industri masing-masing, jelas teman-teman. Kecuali mungkin saya di masa lampau pernah bersinggungan. Nah, saya dulu memang sampai sekarang belum pernah jualan sembako, Mas. Jadi memang secara teknis di lapangan mungkin ilmu praktek lapangannya saya juga masih sama atau bahkan mungkin lebih pinter Mas Arya gitu. Tapi nanti untuk data-data misalnya kayak omset, terus cost yang beneran terkeluar itu apa aja dan lain sebagainya. Karena kan kalau kita lihat ya Mas, misalnya ini nih terjual misalnya 1.200, berarti kan omsetnya 189 juta tuh. Iya. Nah, memang kan agak ngerinya itu Mas, apalagi di sini margin kita sebenarnya nggak begitu besar ya, misalnya kan 2,15% itu kan margin yang cukup tipis lah ya. Iya. Karena nggak salah juga karena industrinya memang seperti itu. Lah cuman memang nanti butuh istilahnya financial literasi, istilahnya melek keuangan lah ya. Jadi kadang memang di awal-awal, semoga Mas Arya bukan, tapi ada juga teman-teman yang merasa bahwa uang segini itu kayaknya usahanya udah jalan. Padahal kan Iya. sebenarnya Belum. aslinya marginnya, kalaupun ini 1.200 ya, marginnya ya baru 6 juta, lah fix cost-nya per bulan 6 juta juga sebenarnya dia belum untung, Iya, belum. dan dia alhamdulillah nggak rugi gitu. Nah tapi kalau nanti secara finansial ada temen yang misalnya melihat, aku bulan ini di rekeningku masuk loh 189 juta, bla 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 segala macam, terus dia merasa bisa beli iPhone baru, MacBook baru dan sebagainya, itu yang bahaya juga. Jadi Iya. istilahnya itu nanti juga kita sambil belajar bareng. Karena kan ya pada dasarnya bisnis ini kan dimulai modalnya katakanlah udah masuk sekitar 200-an juta. Berarti kan ini sebenarnya uang modal nih yang harus diputar lagi, belanjain barang lagi supaya si bisnisnya ini bisa jalan dan targetnya. Iya, mutar terus lah Betul. uangnya itu. Nah sekarang apa Mas kendalanya Mas? Kalau di di lapangan misalnya pengen naikin penjualan, kendalanya apa tuh yang Mas Arya rasain? Itu sih sembako soalnya banyak kompetitor jadinya kayak jatuh-jatuhan harga gitu. Nanti juga bakalnya lama-lama juga bakal naik yang itu jatuhin harga. Iya, 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 iya. Ya memang menantang ya kalau Iya. masalah harga karena barang-barang komoditas. Tapi kemarin kan jenengan cerita bisnis menarik kalau banyak pesaingnya gitu. Tapi ya ternyata kalau pesaingnya banyak dan mainannya kacau, pusing juga ya Mas ya. Iya, jadi ikut semangat juga sih biar gimana bertahan. Iya, 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 iya. Lah kira-kira apa Mas strateginya? Kalau jenengan merasa bagaimana caranya menaikkan
omsetnya itu kira-kira di apanya? Ya kita cari barang yang lebih murah sih Pak solusinya. Berarti sebenarnya nekan kos ya, Iya nekan cari kos. cari kulaan yang lebih murah ya. Iya Memungkinkan nggak itu kira-kira sekarang? mungkin sih bisa juga. Gimana itu? Maksudnya cari supplier yang lebih di atasnya lagi, maksudnya secara hierarki dia lebih di ujung awalnya lagi atau gimana? Atau ngambil lebih banyak atau gimana? Ya kan beda-beda yang ngambilnya barang kan nggak tahu di mananya. Tapi Mm-mm. ada, ini saya punya distributor minyak juga yang udah dari awal saya berdiri itu dia udah percaya sama saya Pak. Nah Mm-mm. ada orang Kendal yang mau ngambil di dia juga, tapi dia itu pasti bilang ke saya, ini Mm-mm. ada orang Kendal mau ngambil saya, tapi nggak saya kasih soalnya kasihan sama jenengannya Mas nih. Dia juga udah kayak keluarga gitu loh Pak. Jadi Oh, jadi saya masih aman gitu kalau untuk minyak masih oke. murah gitu. Karena fair ya, yang ngambil, Iya, yang jenengan tempat kulaan itu memberi kesempatan untuk jenengan tetap iya bisa punya udah, pasar di situ ya. iya, Oke. Ya nanti kalau ini saya mungkin bisa melihat kalau lihat datanya ya Mas, lihat angkanya ya Mas. oh iya, Ya mungkin nanti di suatu waktu di pendampingan ini mungkin saya mungkin butuh data juga Mas. Cuman nanti ya saya komunikasikan via WA ya, nanti iya, penyusunannya gimana dan lain sebagainya. Jadi mungkin kita bisa lihat terus diskusi bareng. Ya sifatnya sharing dan diskusi bareng aja Mas. Siapa tahu nanti iya. ada hal-hal yang mungkin bisa dilakukan untuk improvement lah. Mas Arya pernah dengar itu BMC Mas, Business Model Canvas? Belum sih. Belum ya. Iya, Nanti materi insya Allah yang minggu depan itu kan mau saya bahas itu Business Model Canvas. Jadi iya, untuk apa ya, memapping atau memetakan posisi atau eh, apa dan bagaimana si bisnis kita sekarang itu di titik mana gitu. Nanti saya biasanya nanti akan berikan pengantarnya dulu, bagaimana business model canvas itu apa, mengisinya bagaimana. Nanti akan disusul dengan seperti ini juga Mas. Nanti jenengan akan ngisi gitu. Nanti di worksheet ini. Tapi ya insya Allah minggu depan lah, mungkin pas awal Ramadan itu kita ada kelas lagi. Dan mungkin yang pendampingan seperti ini ya eh, saya rutinkan, saya coba ya untuk insya Allah seminggu sekali gitu. Nah nanti untuk yang minggu selanjutnya kita mau bahas apa ya nanti sambil jalan. Tapi yang ini karena sudah jalan, ya sudah. Nah karena MBKM ini kan juga ada akademisnya ya Mas ya. Memang ini program akademis. iya, Jadi ya posisinya nanti karena teman-teman perlu juga mungkin di akhir membuat laporan atau sebuah karya tulis ya nanti kita hubungkan juga dengan beberapa teori analisa-analisa sehingga posisinya bisa dituangkan juga dalam sebuah bentuk pelaporan atau karya tulis tentang bisnis yang dijalankan ini. Gitu Mas Arya. Ini iya Mas. karena posisinya tadi jenengan gabungnya tidak pas jam, Iya, aku ini lambat. 4:45 harus zoom-zooman sama sama Mas Mirza ini. Jadi Oh posisinya iya, berarti saya cukupkan sekian dulu ya. Jadi oh iya nanti baik Mas. berkabar lagi lewat grup sama mungkin Japri lah kalau untuk yang sesi Ya, sharing seperti ini. Oke, gitu. Terima kasih Mas Arya. Assalamualaikum iya warahmatullahi sama-sama. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.